Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai instrumen pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan kata lain, pasar modal merupakan pasar untuk menjual belikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Sedangkan secara fisik atau tempat di mana terjadi jual beli sekuritas disebut bursa efek. Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Fungsi pasar modal, yaitu lembaga perantara. Pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal, maka pihak yang kelebihan dana dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan setiap pelaku pasar modal melakukan akses dan transaksi dari berbagai tempat, tidak harus berkumpul pada satu lantai bursa efek. Transaksi dapat dilakukan melalui online trading. Bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Tugas bursa efek adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek, dan melaporkannya kepada Bapepam. Pasar perdana. Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Perusahaan sebelumnya mengeluarkan prospektus yang berisi informasi perusahaan secara detail. Prospektus berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada para calon investor. Sehingga dengan adanya informasi tersebut, investor akan bisa mengetahui prospek perusahaan di masa datang, dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emiten. Initial Public Offering. Proses perusahaan untuk pertama kalinya menjual sekuritas disebut dengan Initial Public Offering atau disingkat dengan IPO atau penawaran umum perdana. Setelah sekuritas dijual, perusahaan di pasar perdana, barulah kemudian sekuritas diperjualbelikan oleh investor-investor di pasar sekunder. Transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder tidak akan memberikan tambahan dana lagi bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas, karena transaksi hanya terjadi antar investor, bukan dengan perusahaan. Pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan di pasar sekunder dapat dilakukan di dua jenis pasar, yaitu pasar lelang dan pasar negosiasi. Pasar lelang yaitu pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan atau penawaran pada sebuah lokasi fisik. Harga saham yang terbentuk mencerminkan harga tertinggi yang tersedia dibayar oleh pembeli
dan harga terendah yang bersedia dijual oleh penjual. Pasar negosiasi. Pasar negosiasi terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar rantai bursa bagi sekuritas, dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Pasar negosiasi juga sering disebut dengan istilah over the counter market atau yang disingkat dengan OTC, atau di Indonesia dikenal sebagai bursa paralel. Dalam pasar lelang, dealer di pasar negosiasi mempunyai kepentingan pada transaksi jual beli karena sekuritas yang diperdagangkan adalah milik dealer tersebut dan mereka mendapatkan return dari selisih harga jual beli yang dilakukan. Di Indonesia, perdagangan efek melalui pasar negosiasi melibatkan proses atau menawar secara langsung antar anggota bursa dan nasabah dengan anggota bursa. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya diproses melalui sistem perdagangan di Bursa Efek Jakarta Automated Trading System atau yang disingkat dengan JATS. Dengan demikian, perdagangan di pasar negosiasi tidak membutuhkan tempat fisik dan organisasi formal dengan syarat dan keanggotaan tertentu dan jenis sekuritas tertentu. Pasar uang atau money market, yaitu sertifikat Bank Indonesia. Pihak pemerintah mengeluarkan instrumen pasar uang adalah berupa sertifikat Bank Indonesia, surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 1-3 bulan menggunakan sistem diskonto, dan imbal hasilnya berupa bunga. Call money merupakan instrumen pasar uang yang berfungsi untuk mengalihkan sementara kelebihan uang jangka pendek dari bank. Jatuh tempo call money sangat singkat, hanya 7 hari saja. Sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah tertentu. Instrumen ini sangat mudah diperjualbelikan karena surat atas tunjuk. Oleh sebab itu, instrumen yang mudah diperjualbelikan dalam pasar uang adalah sertifikat deposito. Reksadana. Reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang berisi sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor. Berdasarkan bentuk hukumnya, reksadana dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, reksadana berbentuk perseroan dengan berbentuk perseorangan. Perusahaan yang menerbitkan reksadana menghimpun dana investor dengan cara menjual saham reksadana yang selanjutnya diinvestasikan pada berbagai jenis sekuritas di pasar modal maupun di pasar uang. Yang kedua, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau yang disingkat dengan KIK, yaitu merupakan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mewakili investor. Kontrak ini memberikan kewenangan kepada manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan kepada bank kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif. Jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada berbagai jenis sekuritas di pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio obligasi. Yang ketiga, reksadana saham, yaitu reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio saham-saham perusahaan. Yang keempat, reksadana campuran, yaitu reksadana yang menginvestasikan dananya pada berbagai jenis sekuritas yang berbeda baik di pasar modal maupun di pasar uang. Yang kelima, reksadana terproteksi, yaitu reksadana yang memberikan proteksi atas nilai investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan
portofolio.